Halo adik-adik semua, ya kita jumpa lagi ya di materi yang berikutnya. Oke, jadi tugas kamu hari ini atau materi kita hari ini adalah kita akan membuat program ya untuk mengolah teks ya, mengolah text box. Jadi saya contohkan di sini, misalnya saya ketik kata coba-coba ya. Nah, lalu saya bisa nyalakan cetak tebal, kemudian cetak miring, garis bawah, dan bisa kita matikan juga tiga-tiganya. Oke. Nah, lalu kita bisa setel tulisannya ke rata kanan, tengah, atau ke kiri. Nah, inilah yang nantinya akan dibahas dalam video kali ini. Nah, dan juga nantinya di video materi ini ada tugas yang harus kamu kumpulkan ke sekolah. Nah, tugas apa dia? Apa yang harus kamu kerjakan? Jadi bukan dikumpul ke saya soft copy-nya, artinya bukan filenya dikirim ke saya, tapi secara tertulis. Nah, apa yang harus kamu kerjakan di rumah nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya tunjukkan, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Kamu harus membuat 3 bagian ya, 3 bagian. Jadi ada desain form, penamaan, dan juga coding. Nah, desain form berarti nanti kamu gambarkanlah di kertas kamu bentuk programnya seperti yang ini. Nah, kamu gambarkan ya, bukan yang ini ya, bukan yang seperti yang saya contohkan di sini. Ini udah lewat. Nah, kamu gambarkan yang seperti ini. Kemudian masing-masing objek ini kamu kasih nomor ya, seperti inilah ya, kamu kasih nomor. Nah, kemudian dari nomor ini ya, sesuai dengan nomor ini nanti kamu kasih tahu. Contoh, yang nomor 1 itu objeknya apa. Terus nama yang kamu pakai ke program itu apa nama objeknya. Nah, jadi di sini kamu buat dalam bentuk tabel. Jadi yang pertama tadi adalah design form, terus kasih nomor. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah penamaan objek. Jadi kamu jabarkan dari objek kamu ini apa-apa saja tipenya, lalu namanya apa. Nah, baru yang ketiga itu adalah coding yang kamu buat. Ya, saya usahakan programnya ini kodenya itu nggak begitu panjang ya. Nah, seperti ini kamu lihat, ini juga nggak sampai 1 lembar saya kira. Oke, tapi sekali lagi ini contoh ya. Nah, bukan ini yang kamu tulis, ini hanya contoh. Nah, yang kamu kerjakan nanti programnya yang ini. Oke, sekali lagi ya, jangan salah. Nah, bagaimana cara mengerjakan program ini? Mari kita simak ke dalam Visual Basic-nya. Oke ya, jadi di sini di tampilan Visual Basic-nya ya. Oke, sebelum saya gambar mungkin saya munculin dulu soalnya. Oke. Ya, nah kita lihat di sini ada beberapa objek yang harus kita gambar dulu. Jadi sebelum kita mulai, Losa harapkan di sini kamu udah bisa membedakan mana yang disebut dengan text box, mana yang namanya comment button, ya, mana yang namanya label. Nah, itu semua kamu udah harus tahu ya. Kalau enggak, kamu nggak bakalan bisa ngelanjut untuk buat program-program yang berikutnya. Nah, jadi di soal hari ini, kalau kita lihat ya, nah di sini ada penggunaan satu text box, kemudian ada sebanyak 9 comment button ya. Nantinya mungkin akan Losa tambah lagi 1. Ya, jadi di sini kita langsung mulai gambar ya. Jadi mungkin untuk proses menggambarnya saya percepat aja. Oke ya. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. Nah, di sini udah selesai saya gambar, ada 9 comment button dengan 1 text box ya. Ya, yang jelas setelah kita menggambar, nantinya ini akan kita buat namanya masing-masing objek.
Mungkin untuk lebih rincinya nanti akan Lose buat gambarnya di samping supaya kamu bisa lebih gampang ngikutinnya, atau nanti ada ringkasan dalam bentuk PDF yang akan Lose share ya. Nah, jadi intinya adalah text box ini nanti kita akan buat namanya itu mungkin teks kata. Nah, lalu 6 tombol yang paling atas. Nah, ini 2 untuk bold, 2 untuk italic, dan 2 untuk underline. Kemudian 3 yang di bawahnya ini untuk align left, center, sama right ya, sebelah kanan. Oke, nah mungkin untuk pembuatan nama juga ini saya percepat aja. Jadi langsung ya di properti saya tunjukkan sekali lagi, saya ulang. Untuk txt ganti namanya itu ini ya, di bagian properti kita scroll ke paling atas ya, di bagian name-nya ini saya ganti jadi txt kata. Nah, lalu untuk yang sisanya, nah video ini saya percepat ya. Oke, ya. Nah, andaikan kamu sudah mengubah semua namanya, perlu di sini Lose himbau ke kamu. Pada saat menggambar objek ini, comment buttonnya ini kan ada 9. Saran Lose, jangan dulu kamu menggunakan metode copy paste, karena di Visual Basic ini menggambar objek ya. Kalau kamu pakai copy paste, nanti dia akan tanya kamu mengenai pengisian indeks. Nah, pengisian indeks ini kalau untuk tahap yang lebih lanjut, kalau kamu sudah nantinya menguasai, mungkin nggak ada masalah. Tapi untuk awal-awal ini indeks itu nantinya bakalan jadi pusing. Jadi saya sarankan jangan sampai kamu pakai copy paste dulu ya. Dan juga dalam proses pembuatan nama, usahakan jangan sampai kamu terisi nama yang sudah kamu pakai sebelumnya. Contoh, kamu sudah menggunakan teks kata, lalu di objek yang berikutnya jangan sampai lagi tertulis teks kata terulang seperti itu. Kenapa? Nah, lagi-lagi nanti akan muncul yang namanya indeks. Itu akan sangat membingungkan ya. Nah, jadi hati-hati dalam penggantian nama. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Jadi kalau gambarnya sudah, nah kita coba tes running dulu. Ya, kurang lebih program kita masih seperti ini. Ya, kalau sudah berarti gambar sudah, penamaan objek sudah. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke yang namanya proses coding. Kita langsung ke yang namanya form load dulu ya, karena program kita pada saat di start dia masih nilai awal semua. Oke, nah ini saya double klik di area kosong. Oke, sebentar. Oke, kalau misalnya kamu mengalami hal yang serupa ya kayak tadi, di double klik nggak mau muncul, kamu bisa klik kanan aja di sini, lalu pilih view code ya, sama ya. Oke, ya kita ke form load. Jadi form load ini ya, pada saat formnya di load, nah pada saat formnya di start, apa yang mau dirubah? Oke, pertama teks katanya kita mau buat kosong. Nah, jadi kita buat teks kata titik teks sama dengan kosong. Jadi kutip 2, tutup kutip. Nah, berikutnya keterangan dari CMD-BON ya. Nah, CMD-BON caption. Nah, tujuan Lose pakai BON ini maksudnya bold on ya. Jadi bold on. Nah, kita bisa buat keterangannya begini, bold on. Lalu untuk yang B off ya, bold off, ya keterangannya nanti yang muncul adalah bold off. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk yang italic, italic on, kemudian italic off ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah underline. Kemudian underline off. Underline off. Oke, kita lihat dulu sampai di sini kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita udah start. Oke, kita coba play. Ya, teks katanya sudah kosong, kemudian di sini keterangannya sudah muncul semua. Ya, 3 yang di bawah ya, 3 yang di bawah yaitu untuk yang left, center sama right. Oke, ini juga saya ganti. CMD left, captionnya kita buat di sini left gitu aja lah ya, atau kiri, kita buat aja kiri.
kemudian CMD centernya itu kita buat tengah, lalu CMD right ya, kanan, keterangannya kita buat misalnya kanan. Oke, kita coba play. Ya, sampai di sini form load kita sudah lumayan bagus ya. Mungkin satu tambahan lagi yaitu apa? Ini tulisan text boxnya, tulisan teksnya kita perbesar sedikit. Nah, di form loadnya ini juga kita tambahin txt kata titik font size sama dengan ya ukuran standarnya itu 8. Jadi kita tinggal masukkan aja angka yang lebih besar dari 8. Misalnya kita buat 12 di sini. Nah, di sini juga kamu perhatikan untuk angka itu nggak perlu pakai kutip 2 ya. Nah, beda ya, yang di atas ini semuanya kutip 2. Tapi untuk yang ini enggak, karena dia angka ya. Oke. Nah, ini kita play. Ya, tulisannya udah sedikit lebih besar ya. Nah, ini dia. Nah, kenapa Lause buat font size-nya itu di form load? Karena pemikiran saya lebih bagus pada saat formnya diputar pertama kali, font size-nya itu udah berukuran 12. Nah, makanya kode font size ini juga saya letakkannya itu di form load. Nah, pokoknya kamu ingat aja, form load ini, kode-kode yang ada di form load ini akan dijalankan setiap kali formnya itu dibuka, setiap kali formnya itu di start. Nah, itu dia ya. Jadi bisa dibilang ini settingan awalnya lah untuk sebuah program. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan yang namanya fungsi untuk setiap tombolnya. Saya mulai dulu dari yang namanya bolt on ya, bolt on. Ini saya double klik. Nah, dia akan munculkan yang namanya private sub CMD bond click. Nah, apa yang kita mau? Yang kita mau adalah pada saat CMD bolt on ini terklik, maka tulisan yang ada di text box kita itu tercetak tebal. Nah, berarti pada saat CMD bond ini diklik, txt kata cetak tebalnya itu nyala. Cetak tebalnya nyala atau aktif, maka kita bisa buat di sini font bold ya. Nah, txt kata titik font bold itu sama dengan true. Benar, artinya dinyalain. Nah, perlu kamu ketahui juga di sini, kamu lihat ya, pada saat Lause mengetikkan nama dari sebuah objek, kemudian saya tekan titik, dia akan munculkan pilihan-pilihan yang bisa saya lihat seperti ini ya. Nah, akan tetapi mungkin di antara kamu nantinya di rumah akan mengalami hal seperti ini. Pada saat ditekan tanda titik, punya kamu nggak muncul. Nah, alasannya karena apa? Itu karena nama objekmu itu ada salah. Saya kasih contoh, misalnya saya salah tulis deh, A-nya terketik double. Nah, pada saat saya tekan titik, ini nggak akan muncul apa-apa. Nah, pada saat ini harusnya kamu udah langsung sadar, oh, nama objek yang saya panggil ada kesalahan. Jadi jangan dipaksa ya. Jangan kamu paksa, kamu ketik sendiri seperti ini nggak bakalan jalan. Nah, nantinya pada saat kamu play, bakalan terjadi seperti ini. Object required. Nah, ini artinya nama yang kamu panggil itu nggak ditemuin. Makanya dia bilang objeknya itu required, diperlukan. Objek dengan nama yang kamu panggil nggak ada ya. Oke ya, ini saya stop. Nah, jadi pada saat kamu mengetik kode, sebenarnya kamu udah bisa langsung ngecek juga apakah nama yang kamu panggil itu benar atau salah. Oke ya, nah jadi ini udah benar ya, udah saya perbaiki ya. Kita coba lihat hasilnya. Di sini saya ketikkan misalnya metodis 2, lalu saya tekan bolt on. Nah, dia udah bisa, tapi untuk yang lain-lain belum ya. Nah, kita langsung selesaikan untuk yang bolt off-nya. Berarti ini ya, tombol yang ini. Saya double klik. Ya, dia muncul yang ini, CMD back off ya, bolt off klik. Ya, pada saat bolt off diklik berarti font bold-nya dimatikan. Berarti kita buat di sini false. Oke, kita coba lagi. Metodis 2, bolt on, bolt off. Ya, udah bisa ya. Nah, hal yang serupa bisa kamu buat juga ke italic dan underline. Kode yang dipakai untuk italic nantinya adalah font italic. Sementara untuk yang underline, ya kamu bisa gunakan font underline. Ya sama ya, true false juga. Jadi ini langsung aja
tanpa lause stop lagi ya. Ini langsung lause selesaikan sisa 4 tombol yang terakhir. Jadi untuk yang italic berarti font italic true. Kemudian untuk yang tutupnya ya, untuk off-nya ya font italicnya false. Ya, lalu untuk yang underline di sini berarti font underline sama dengan true. Oke. Kemudian ya untuk yang off-nya underline off berarti false. Ya, tujuan pembuatan nama sebenarnya ini juga untuk membantu kamu dalam membuat coding ya. Jadi kayak gini, kamu lihat di sini namanya CMDU off. Nah, tanpa kamu sadari sebenarnya ya ini udah membantu kamu, artinya underline off. Berarti kamu tahu kode apa yang harus kamu isi ke bagian dalam. Ya, nah ini supaya membantu kamu juga dalam membuat yang namanya kode. Oke, 6 objek ini sekarang sudah berfungsi. Kita akan coba. Oke, saya stop, saya play lagi. Nah, misalnya ya, saya buat di sini metodis, saya bold, saya nyalakan italic, saya nyalakan underline. Ya, udah bisa ya semua ya. Nah, pada saat saya mau tutup, misalnya saya mau tutup italic, saya mau tutup boldnya, saya mau tutup underline-nya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, 6 tombol ini sudah selesai ya. Nah, kita lanjutkan ke yang namanya kiri, tengah, dan kanan. Oke, nah untuk kiri, tengah, dan kanan, sekarang saya double klik yang di sini ya. Oke, berarti pada saat CMD left ini diklik, yang mau dibuat ke kiri itu siapa? TXT kata ya. Nah, maka di sini objek yang kita tuliskan atau yang kita otak-atik lagi-lagi sih TXT kata. Cuman bukan lagi font boldnya, bukan lagi font italicnya, melainkan apa? Perataannya. Nah, perataannya itu adalah alignment. Nah, di sini alignment. Oke. Untuk rata kiri, kita bisa isikan nilainya itu sama dengan 0. Pak, dari mana Bapak tahu mau isi angka 0? Oke, jadi kita bisa lihat ya nilai dari si alignment ini dengan cara begini. Kamu bisa klik di TXT kata, nggak usah di double klik ya, klik biasa aja. Nah, propertinya kan muncul di sini. Kamu cari bagian alignment. Ya, di bawah name ya, di bawah name. Nah, di bagian alignment di sini ada dikasih lihat nilai dari si left. Jadi left itu nilainya 0, right itu 1, center itu 2. Kita tinggal sesuaikan aja. Ya. Nah, jadi kalau tadi yang left itu 0, berarti untuk yang center ya, nah ini ya CMD center, ini alignmentnya 2. Nah, 2-nya itu sekali lagi saya tunjukkan, 2-nya itu dilihat dari propertinya si text box. Nah, ini dia 2 center. Nah, berarti nanti untuk yang kanan, oke, untuk yang CMD right, ini alignmentnya kita buat 1. Nah, oke, kita coba. Oke, sedikit ada bug, error ya. Saya stop, saya play lagi. Ya, seperti ini. Kita coba metodis 2. Ini tadi boldnya udah oke ya. Kita tinggal cobain tengah, kanan, tengah, kiri, tengah. Nah, ini udah bisa. Kiri, tengah, kanan. Ya, oke. Nah, selesai ya. Oke, nah sekarang saya rasa kalau kamu hanya mengikuti kode yang saya buat di sini ya, di video yang saya buat, kayaknya kurang seru ya. Nah, jadi ini ya kode-kodenya untuk project ini. Ini juga lah nanti yang harus kamu pindahkan ke dalam ringkasan untuk dikumpulkan ke sekolah ya. Boleh kamu lihat, boleh juga kamu buat sendiri atau versi kamu sendiri. Jadi nggak ada masalah. Cuman saya rasa kalau hanya mengikuti apa yang saya kerjakan di sini, ya sepertinya nggak ada
tantangan buat kamu. Jadi, saya mau nanti tugas yang kamu kumpul ke sekolah, saya mau kamu tambahkan ada satu tombol di bawahnya. Nah, fungsi dari tombol ini adalah untuk meriset. Meriset apa? Oke, misalnya saya contohkan ya. Saya udah ketik sebuah kata, saya sudah cetakkan cetak tebal, saya sudah nyalain ini itu ya. Saya udah otak-atik lah, artinya udah ke tengah, udah ke kanan. Nah, saya mau pada saat saya mengklik tombol yang terakhir ini, dia meriset semua. Dia untuk boldnya semua dimatikan, untuk italiknya juga semua dimatikan, underline juga dimatikan, dan posisinya kembali lagi ke sebelah kiri. Sampai di situ kamu ngerti apa yang Lause minta ya. Nah, jadi semua efeknya itu jadi off, lalu posisinya di sebelah kiri. Nah, tapi bukan dengan cara seperti yang Lause tunjukkan di video yang sebelumnya. Lause hanya tinggal call form load seperti itu kan waktu itu. Ya, tapi di project ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kode form load, ya, ini dia kode form load. Nah, di form load ini hanya mengganti keterangan dan caption. Jadi kalau kamu call form load, ya kode ini lagi yang dijalankan. Jadi nggak ada gunanya. Efeknya nggak ada tertutup, ya. Posisinya nggak kembali ke kiri karena di kode form load itu hanya mengganti keterangan, ya. Nah, jadi di tombol reset yang kali ini, mau nggak mau, kamu mesti merancang kodemu sendiri. Ya, dan kodenya apa? Tadi Lause udah bilang, saya maunya posisinya itu kembali ke kiri, dan semua efek itu di off. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya hanya tambah satu tombol ya. Ini biar ada tantangan ke kamu, supaya kamu bisa coba-coba juga. Oke, ya, sampai di sini penjelasan untuk video kali ini. Saya harapkan semua dari kamu yang sudah menonton bisa kerjakan tugas ini dan kumpul ke sekolah, karena tugas itu nanti akan membantu nilai ujian kamu. Oke, ya, sampai di sini sekian video saya. Terima kasih. Nah, kalau kamu rasa video ini membantu kamu, berikan dukunganmu dengan cara like dan subscribe channel ini. Terima kasih.